sore, Bu. Selamat sore, silakan masuk. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Baik Ibu, sebelumnya saya perkenalkan diri saya terlebih dahulu ya. Perkenalkan, nama saya Karina Nonayanti Simatupang yang bertugas di Puskesmas ini. Kalau boleh tahu dengan Ibu siapa? Saya dengan Ibu Cindy, Bu. Ada yang bisa saya bantu Bu Cindy? Begini, Bu, belakangan ini berat badan saya terus bertambah, Bu. Oh, sebelumnya sudah pernah konsultasi? Belum, Bu. Ini baru pertama kali saya konsultasi. Itu pun karena saran dari teman-teman saya. Oh, baik banget ya teman kamu. Jadi, Cindy, ini merupakan solusi yang tepat untuk masalah yang sedang kamu hadapi. Ini bisa diatasi dengan baik dan masalah kamu ini dapat dicegah dengan solusi-solusi yang akan kita berikan nantinya. Jadi, kamu bisa menceritakan data-data kamu, menceritakan masalah-masalah Cindy, karena ini bersifat rahasia dan konseling ini akan kita lakukan sekitar 30 menit ke depan. Apakah Cindy bersedia? Baik, Ibu. Oh, jadi sebelumnya saya akan menjelaskan tujuan konseling gizi ini ya. Baik, Bu. Jadi tujuan konseling ini untuk memberikan solusi bersama antara ahli gizi dan pasien untuk mendapatkan solusi dari permasalahan gizi yang dialami pasien, sehingga diperoleh kesepakatan dalam pengaturan makan untuk mendukung kesehatan atau kemampuan pasien. Jadi kalau boleh tahu, apakah permasalahan pasien apa sedang Cindy alami? Jadi akhir-akhir ini badan saya sering merasa lelah, Bu. Dada saya juga sesak dan kalau saya jalan terlalu lama gampang kesemutan dan langsung lelah gitu. Oh begitu. Sebelumnya saya melakukan asesmen dulu ya untuk melihat data antropometri ibu dan riwayat makan ibu. Apakah ibu bersedia? Bersedia, Bu. Sebelumnya apakah Cindy mengingat berat badan dan tinggi badan Cindy? Saya terakhir nimbang bulan lalu, Bu. Berat badan sekitar 65 kilo dan tinggi sekitar 150 cm. Oh terakhir bulan lalu ya. Ya sudah, kita ukur lagi ya sekarang. Baik, Bu. Oke. Sekarang untuk berat badan kamu. Turun. Jadi berdasarkan pengukuran berat badan kamu tadi, berat badan kamu masih stuck di angka 65 kilo dan tinggi badan 150 cm. Jadi berdasarkan perhitungan IMT kamu yaitu dengan BB 65 dan tinggi badan 150 didapatkan IMT yaitu 28,88 dan tergolong dalam kelebihan berat badan tingkat berat. IMT itu apa ya, Bu? Jadi IMT itu adalah singkatan dari indeks massa tubuh yang dipakai untuk mengukur kategori berat badan, dan kategori berat badan yang normal itu yaitu sekitar 28 kg per meter kuadrat. Oh, jadi saya termasuk obesitas ya, Bu? Iya Bu, jadi sehari-hari Cindy konsumsi apa? Jadi setiap hari saya makan biasa, Bu, seperti nasi, mie, bakso, kerupuk. Kadang kalau malam saya suka martabak, Bu, suka makanan yang manis. Oh, untuk porsinya kira-kira berapa banyak? Saya suka makan, Bu, kadang 2 porsi, makanannya enak. Saya juga suka minum. Aktivitas sehari-hari Cindy apa? Sehari-hari saya pergi kuliah dan pulang langsung ke kos. Jadi Cindy setiap harinya hanya ke kampus ya? Iya, Bu. Jadi berdasarkan data-data Cindy yang tadi Jadi berdasarkan data-data Cindy, tadi saya melakukan pengolahan data di sini. Saya menyimpulkan bahwa, oh, gini aja.
sebelum saya mengolah gizi kamu, kamu bisa membaca ini dulu sebentar. Itu adalah leaflet. Right? Baik, jadi berdasarkan data-data Cindy tadi, saya telah melakukan pengolahan data di sini. Saya menyimpulkan beberapa pengkajian gizi, yaitu Ibu Cindy mengalami kelebihan berat badan yang berkaitan dengan asupan makan ibu yang tinggi, seperti konsumsi makanan manis, berminyak, dan tepung tumbuhan yang mempunyai kalori yang tinggi, dan aktivitas Cindy yang rendah. Jadi karena aktivitas Cindy yang rendah, ini menjadi pemicu kenaikan berat badan Cindy. Oh gitu ya Bu, jadi bagaimana saya bisa menurunkan berat badan saya Bu normal? Oh, berdasarkan perhitungan berat badan normal kami itu sekitar 45 kg. Wah, berarti saya harus mengurangi sekitar 20 kilo ya Bu untuk mencapai berat badan normal. Nah, betul sekali Cindy. Kira-kira bagaimana ya Bu caranya? Jadi berdasarkan perhitungan kalori yang telah saya lakukan dengan rumus Mifflin, di sini saya dapatkan kebutuhan kalori Cindy yaitu sekitar 133,1 kalori. Dan saya menyarankan Cindy itu untuk melakukan diet gizi seimbang. Diet gizi seimbang itu apa Bu? Jadi diet gizi seimbang adalah susunan asupan makanan sehari-hari berdasarkan jenis dan jumlah zat gizinya disesuaikan dengan kebutuhan, yaitu kebutuhan harian tubuh kamu. Kebutuhan gizi ini dipenuhi dengan memperhatikan prinsip keanekaragaman pangan, aktivitas fisik, perilaku hidup bersih, dan mempertahankan berat badan normal. Cara diet seimbangnya bagaimana? Oh, jadi di sini ada 10 pedoman gizi seimbang, yaitu yang pertama, biasakan mengkonsumsi aneka makanan pokok seperti ubi, singkong, beras merah, dan lain-lain. Dan yang kedua yaitu batasi konsumsi makanan manis, asin, dan berlemak, misalnya seperti batasi konsumsi gula gitu. Baru yang ketiga, lakukan aktivitas fisik yang cukup untuk mempertahankan berat badanmu yang ideal, bisa dengan olahraga, naik sepeda, jogging, atau lain-lain. Baru biasakan mengkonsumsi lauk pauk yang mengandung protein tinggi seperti ayam, tempe, tahu, telur. Baru cuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir, biasakan sarapan pagi, biasakan minum air putih yang cukup dan aman. Terus banyak makan konsumsi buah dan sayur. Baru biasakan membaca label pada kemasan makanan. Soalnya kan itu kadang kalorinya tinggi, jadi kamu tuh bisa melihat apakah kalori dalam suatu makanan ini rendah atau enggak gitu. Kalau seperti itu ya Bu, kira-kira menu makanan yang cocok untuk diet saya apa ya Bu? Oh, jadi di sini saya tuh telah membuat rekomendasi menu makan untuk diet kamu. Yang pertama itu, ini bisa kamu lihat. Nah, di sini saya bikin menu kamu tuh sehari ya. Di sini itu ada untuk sarapan pagi yaitu 1 mangkuk sereal gandum yang diberi susu dan pisang. Untuk makan siang bisa dengan nasi, ikan bakar, tumis bayam, tempe bacem, dan buah jeruk. Nah, untuk makan selingan, kamu bisa mengkonsumsi jus apel dan roti gandum. Dan untuk makan malam, bisa konsumsi nasi, ayam panggang, tumis sayuran, tahu, dan buah-buahan. Jadi saya tidak boleh konsumsi makanan seperti gorengan lagi ya Bu? Boleh, asalkan tidak berlebihan dari kebutuhan kalori harian kamu. Oh iya Bu, akan dikonsumsi seperti yang Ibu anjurkan. Iya, Cindy. Jadi saya diet ini sampai berapa hari ya Bu? Sampai berat badan kamu menurun. Oh iya Bu, baik Bu. Jadi sejauh ini apa yang telah Cindy ketahui dan mengerti? Jadi saya mengubah pola makan saya seperti mengkonsumsi sayuran dan sesuai dengan kebutuhan kalori saya. Dan mengingat 10 pedoman gizi seimbang Bu, seperti biasakan mengkonsumsi aneka ragam makanan pokok, membatasi konsumsi panganan manis, asin, dan berlemak, melakukan aktivitas fisik yang cukup dan mempertahankan berat badan ideal, membiasakan mengkonsumsi lauk pauk yang mengandung protein tinggi, cuci tangan dengan sabun dengan air mengalir, membiasakan sarapan pagi, biasakan minum air putih cukup dan aman, memakan buah dan sayur, dan membiasakan membaca label pada kemasan makanan. Wah, jadi kamu sudah mengerti ya. Kamu harus semangat ya, semoga kamu bisa melakukannya dengan konsisten. Jadi minggu depan saya datang lagi ke klinik ini Bu.
Iya, betul sekali. Minggu depan kamu datang lagi untuk melihat perubahan dan perkembangan dari tubuh Cindy. Apakah udah ada perubahan atau enggak? Baik Bu. Apakah ada pertanyaan lagi? Tidak Bu. Kalau begitu, konseling hari ini kita cukupkan sampai di sini saja ya. Terima kasih atas waktu dan kehadirannya. Baik Bu, sama-sama Bu. Saya izin pamit pulang ya Bu. Baik, nah terima kasih. Hati-hati.